Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 20 Juni 2025. Kedalaman otoritasnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Markus 16 ayat 17. Betapa hebatnya hal ini, Tuhan Yesus memberi kita otoritas atas semua iblis. Dia juga memberi kita kuasa, hak hukum untuk menggunakan namanya, untuk bertindak atas namanya. Dengan kata lain, bahkan jika engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus pagi ini, engkau memiliki hak hukum, otoritas untuk mengusir iblis dalam nama Yesus. Perhatikan lagi perkataan Sang Guru, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka mengusir setan demi namaku. Itulah hal pertama yang dia katakan dapat kita lakukan atas namanya. Dan dia tidak mengatakan bahwa hal itu hanya berlaku bagi beberapa orang terpilih, seperti penginjil, nabi, dan pendeta saja. Tidak, semua orang yang percaya dapat melakukannya. Engkau dapat bertindak berdasarkan firman itu sekarang juga dan memperoleh hasilnya. Sekarang, pertanyaan penting yang perlu ditanyakan adalah, seberapa besar kekuasaan yang engkau miliki saat diberi kuasa? Seberapa besar kekuatan yang dapat engkau gunakan? Seberapa besar kewenangan yang sebenarnya engkau miliki? Itu tergantung pada siapa yang memberi engkau kuasa itu. Seberapa besar kekuasaan yang dimiliki Yesus? Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini luar biasa. Dia tidak mengatakan, beberapa kuasa diberikan kepadaku, tetapi, dia mengatakan segala kuasa. Kemudian, bagian yang paling mengagumkan adalah ketika dia berkata, di surga dan di bumi. Ini berarti setiap malaikat tunduk kepada Yesus. Setiap setan tunduk kepada Yesus. Segala sesuatu dalam kehidupan, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, sistem, struktur, proses, kerajaan, tahta, pemerintahan, dan lain-lain, tunduk kepada otoritas Yesus. Rasul Paulus dengan sangat ringkas menggambarkan kedalaman otoritas Kristus dan kuasa yang didelegasikannya kepada gereja dalam Efesus 1 ayat 20-23 MSG. Dikatakan, semua kuasa ini berasal dari Kristus. Allah membangkitkan dia dari kematian dan memberikan kepadanya tempat tertinggi di surga, tempat di mana dia duduk di sisi kanan Bapa. Dia lebih tinggi dari segala penguasa dan pemerintahan, kekuatan dan kekuasaan, dan setiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Dia telah menyerahkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan memberikannya menjadi kepala jemaat, yang meliputi segala sesuatu. Dan jemaat adalah tubuhnya, kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih karena Engkau telah memberiku kuasa untuk menggunakan nama Yesus dan bertindak atas namanya. Aku menjalankan wewenang ini hari ini atas semua setan, kekuatan kegelapan, keadaan, sistem, dan struktur dunia ini. Aku menyatakan bahwa semua hal tunduk kepadaku saat aku bertindak dari tempat kekuasaan dan kemenangan di dalam Kristus, dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Lukas 10 ayat 19, Filipi 2 ayat 9-11, Kolose 1 ayat 16-18.